Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, Islam, sehat, dan kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan yang sudah sepatutnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, karya dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita masih dalam pembahasan at-tahalli bil muru'ah, berhiaslah dengan sifat muru'ah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu muru'ah menurut Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah? So, Masya Allah. Apa so? Tetapi yang dapat memperindah diri seseorang, jawabannya dari perbuatan kotor. Ya, perilaku atau sifat yang bisa memperindah diri seseorang atau sikap yang bisa menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang kotor. Nah, contohnya siapa yang bisa ngasih? 3 saja. Tolong kasih. Fadhal. Wajah yang ceria, akhlak yang mulia, menyebarkan salam. Masya Allah. Antum kelas berapa? Kelas 8. Barakallahu fiikum. Nah, 2 pertanyaan saja ya. Siapa tahu nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, nggak tahu. Kemarin kita belum selesai, ikhwan, mengenai at-tahalli bil muru'ah, ya, berhias dari sifat muru'ah atau berhias dengan sifat muru'ah. Kita akan selesaikan hari ini insyaallah. Fadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Qala fadilatu Syekh Ad-Doktor Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, wa alayhi fatanakkab khawarim al-muru'ati fi tab'in aw qawlin aw 'amalin min harifatin mahinah aw khallatin radi'ah kal'ujubi wal-riya'i wal-batari wal-khuyala'i wa ihtirakil akharin wa ghasyani mawatinir riyabi. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang beberapa contoh dari sifat muru'ah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang sudah seharusnya dijauhi oleh seorang penuntut ilmu agar muru'ahnya tidak rusak. Hal-hal yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu agar muru'ahnya tidak rusak, harga dirinya, wibawanya tidak rusak. Di sini Syekh mengatakan wa alaihi, sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu fatanakkab khawarimal muru'ah, menjauhi sifat-sifat yang bisa merusak muru'ah, fi tab'in aw qaulin aw amalin, baik itu berupa sikap
perilaku, ucapan, atau perbuatan. Sikap, ucapan, amalan, perbuatan. Sikap sama perbuatan beda ya. Sikap sama perbuatan itu beda. Contohnya, min hirfatin mahinatin aw khallatin radi'ah. Contohnya adalah perbuatan-perbuatan yang hina, yang buruk, yang rendah nilainya. Perbuatan yang apa? Hina, rendah, dan buruk nilainya. Seperti apa? Kal ujbi, seperti ujub. Bangga diri dengan prestasi yang dia dapatkan, ini bisa merusak kewibawaan seseorang. Kok nilainya pira? Nyong pas KKM itu 5, nyong ge anak soleh, 5. Ini ujub. Ya, anak soleh nggak kayak gitu. Waria, ria, pengen menampakkan kelebihan yang dia miliki supaya dapat pujian. Ini juga bisa merusak kewibawaan seseorang. Wal bator, bator itu menolak kebenaran. Dinasehati, dikasih masukan, ditolak. Itu namanya al-bator. Wal khuyala. Khuyala itu dia angkuh. Ya hampir mirip kayak sombong. Wahtiqaril akharin. Merendahkan orang lain. Wa ghisyani mawatinir riyab. Mendatangi tempat-tempat yang mengandung kecurigaan. Santri Darussunnah dening ming kafe ngapa? Tuku aqua, Ustaz, tuku air mineral, Ustaz. Aja nyebut merek. Beli air mineral, Ustaz. Ngapain air mineral ming kafe? Nang warung bok anak. Jadi jangan sampai santri penuntut ilmu kok ketahuan di tempat-tempat yang mengundang kecurigaan. Wingi nyong weruko dengen nang ebegan. Nonton apa melu mendem? Ebek apa ebek? Ebek apa? Kuda lumping. Ya. Patut nggak santri nonton kuda lumping nang ngarep dewek kayak gitu? Patut nggak ya kan? Nggak patut. Ditakoni ngapain wingi mingana? Boleh ti mama ke? Apa mama ke nonton ebek? Ya. Jangan ke tempat-tempat yang mengundang kecurigaan. Itu bisa menurunkan muru'ah. Ustadz nonton anime. Olah. Itu bisa apa? Mengurangi kemuru'ah. Ustadz, apa mending aja Ustadz bela. Musyrif main game terang-terangan ya. Ini muru'ah, tahu muru'ah, wibawanya langsung rontok. Ya. Jadi penuntut ilmu itu aslinya dia menjaga muru'ah, ya. Menjaga muru'ah. Sudah seharusnya kita sebagai penuntut ilmu, di sini semuanya penuntut ilmu, hendaknya menjaga muru'ah. Jangan sampai tidak. Nah, ini pelengkap dari pembahasan kemarin. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini judulnya adalah milikilah jiwa kesatria. Apa ikhwan? Milikilah jiwa kesatria. At-tamattu'u bi khisalir rujulah. Penuntut ilmu itu harus memiliki jiwa kesatria. Kesatria gue apa? Kesatria apa, ikhwan? Pinter gelut? Hah? Wani nganang-eneh? Entah itu benar salah, yang penting wani? Enggak. Kesatria di sini maksudnya kata Syekh Bakar ya, yang ingin beliau sampaikan adalah kesatria jiwa pemberani ketika menyampaikan kebenaran dan menolak hal-hal yang buruk. Itu kesatria di sini. Jadi kesatria yang dimaksud bukan sing apa-apa dirampungna karo gelut. Udah. Orang yang mudah terpancing emosi, kemudian apa-apa dirampungna karo gelut sama berkelahi, itu dia tidak memiliki jiwa kesatria. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan yang pandai berkelahi.
Terus siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamasyadidu." Orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah dia yang bisa menguasai nafsunya, jiwanya ketika lagi marah. Jadi kalau antum mau menilai, antum itu memiliki jiwa kesatria enggak? Lihat antum pas lagi marah. Sekitar antum diantemi apa ora? Dibanting apa ora? Mengumpat apa enggak? Kalau antum bisa menahan itu, antum adalah ciri-ciri sosok pejuang Islam yang memiliki jiwa kesatria. Abot Ustaz, iya memang abot. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan orang yang bisa nahan marah, ikhwan, nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, lalu dihadapkan dengan beberapa bidadari. Suruh milih, ya. Gandeng ming surga. Itu untuk siapa? Orang yang pintar menjaga emosi marah. Jadi nanti di hari kiamat dibangkit kan, kemudian disuruh untuk milih hurul ain, ya. Jadi hurul ain itu uduming panganan tok. Hurul ain itu bidadari, sosok bidadari yang memiliki mata jelita. Jadi matanya sangat cantik sekali, makanya dinamakan hurul ain. Itu suruh milih, ya. Orang-orang yang bisa menahan al-ghaid, yaitu emosi, ya, tidak dilampiaskan. Nah, ini mengenai kesatria yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Baik, kita baca, tafadhol. التاسع التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. Stop. Syekh Bakar mengatakan tamatta' bi khisalir rujulah. Hendaknya engkau, wahai penuntut ilmu, milikilah jiwa kesatria. Seperti apa? Minasyaja'ah. Seperti keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Wasyiddatil ba'si fil haq. Berpegang teguh dalam kebenaran, gak goyah, dia punya prinsip, ora plin plan. Ini yang saya pelajari, ini dalilnya, ini jelas, ya ini saya pegang. Ya, dalam masalah usul din misalnya, akidah. Wa makarimil akhlak, dan dia memiliki akhlak yang baik. Wal badli fi sabilil ma'ruf, rela berkorban dalam melakukan kebaikan, berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan kebaikan. Hatta tanqati'a dunaka amalul rijal, sampai orang-orang itu ngira nggak bisa nyaingi antum. Contoh sederhananya kayak gini. Antum biasanya ngelihat ada beberapa santri yang setiap hari megang Quran, hafalan Quran, murojaah Quran. Sampai-sampai terkadang antum sadari atau tidak, antum atau teman antum bilang kayak gini, si fulan ya jelas lah hafalannya akeh, aku ora bisa nyaingi. Aku ora bisa nyaingi. Kenapa? Karena saya setiap hari melihat fulan baca Quran, mau nyaingi kayaknya angel. Nah kayak gitu ikhwan. Antum sebisa mungkin di hari-hari antum melakukanlah kebaikan sampai-sampai orang itu ngira sulit untuk nyaingi antum. Itu jiwa kesatria seperti itu. Si fulan sinau bae kayaknya angel ge, ngejar rankingnya. Padahal ya sing sinau ge kadang iso kelalen. Karena cuma kelihatan rajin, tekun, telaten, ya, gak bosanan. Orang-orang sampai di samping pada ngira, aduh wis lah ora bisa dikejar kayak. Sing pinter bal-balan juga, masya Allah wingi salto. Kayaknya nyong ora tayang. Ya antum karena nggak mau berusaha, dan teman antum berhasil membuat antum lemah sehingga tidak bisa mengejarnya. Itulah hatta tanqati'a dunaka amalur rijal, sampai orang lain berputus asa untuk ngejar antum. Karena antum memperlihatkan benar-benar jiwa kesatria, nggak ada perasaan futur gitu. Nah,
Ini yang harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Siapa yang bisa ngulang? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada berapa tadi? Betul. Jiwa kesatria contohnya apa? Boleh baca? Boleh baca? Betul. Maka hadiah. Antum. Yang pertama, berani menyampaikan kebenaran. Terus apa? Berpegang teguh pada kebenaran. Terus memiliki akhlak yang baik. Terus rela berkorban dalam apa? Melakukan kebaikan. Sampai orang-orang mengira gak bisa untuk melampauinya. Nah, malam minggu ya enaknya medang ya. Nah, betul ya. Antum doyan ini enggak? Tolong kasih. Enggak boleh disebut ya. Mau kena muka. Alhamdulillah. Jadi itu sifat-sifat kesatria. Terus baca, tafadhol. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأس وقلة الصبر وضعف المكارم فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. Kemudian Syekh Bakar mengatakan wa alaihi, sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu, fahdhar nawaqidaha, hati-hati dengan sifat-sifat yang bisa merusak jiwa kesatria. Jadi ada beberapa sifat yang bisa merusak jiwa kesatria. Contohnya min du'fil ja'sh, lemahnya hati. Lemahnya hati contohnya apa? Ia nggak bisa ikhlas misalnya. Ya, mengharapkan pujian, kemudian nggak memiliki prinsip. Waqilatis sabr. Nah, sedikitnya sifat sabar. Wa du'fil makarim, buruknya akhlak, ya, buruknya adab. Fa innaha tahdimul ilma, sesungguhnya itu semua bisa menghancurkan ilmu. Orang yang sudah memiliki ilmu, sudah mendapatkan ilmu, sudah belajar, lalu dia mendapatkan ilmu dalam otaknya, itu ilmu bisa hilang ikhwan karena akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk. Dan kemudian disebutkan hal itu juga bisa membuat lisan keluh untuk menyampaikan kebenaran. Orang yang akhlaknya buruk, orang yang hatinya lemah dari kebenaran, dia akan sulit untuk menyampaikan kebenaran, bahkan malah mendukung musuh untuk menyampaikan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah jiwa kesatria. Sudah seharusnya kita memiliki sifat apa ikhwan? Berani dalam menyampaikan kebenaran. Contohnya seperti siapa? Berani dalam menyampaikan kebenaran? Umar bin Khattab. Yang lain siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sama maning? Siapa? Utsman, Ali. Yang masuk Islam ngajak orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Nah, orang-orang kafir masuk Islam nggak sembunyi-sembunyi. Siapa? Di antaranya Khalid bin Walid. Ya. Antum pernah dengar atau pernah baca kisahnya Khalid bin Walid? Berbeda bu Islamnya. Dia itu mendapatkan surat dari saudaranya Al-Walid. Ya. Dicari-cari kamu sama Rasulullah SAW. Kok nggak kelihatan? Padahal kamu ini adalah sosok yang cerdas. Masa iya nggak mau masuk Islam? Kalau seandainya kamu mau masuk Islam, niscaya keberanianmu itu jauh lebih bermanfaat. Khalid bin Walid ketika menjadi orang musyrik, masih musyrik, belum muslim, dipuji sama Rasulullah karena keberaniannya. Setelah perang Uhud, ya, karena ketika itu kaum muslimin mengalami ya kegagalan karena sebagian sahabat tidak mendengarkan perintah dari Rasul. Ketika itu Khalid memimpin peperangan. Nah, setelah itu
Khalid mendapatkan surat ya, dari Al-Walid saudaranya yang mengatakan nih kamu dicari sama Rasulullah. Ternyata surat itu membekas di hatinya Khalid bin Walid sehingga dia pun ingin masuk Islam. Masya Allah, sesederhana itu Khalid masuk Islam. Akhirnya dia keluar dari rumahnya, masih di Mekah, ingin ke Madinah. Nah, pas mau keluar, dia kan sendirian, butuh teman. Khalid kayak gini, yo siapa yang mau nemenin saya masuk Islam ke Madinah? Di sarangnya kaum musyrikin nih, Ikhwan. Yo, siapa yang mau nemenin saya? Loh, sahabat lain kalau masuk Islam itu sembunyi-sembunyi. Mau dicekel, dibantai. Dicekel, disiksa. Cekel, dilucuti. Ini Khalid nggak ada yang berani. Ya, yo siapa yang mau masuk Islam? Bareng aku ayo, ming Madinah. Kayak ngajak dolan. Di sarangnya orang-orang musyrik karena mereka pada tahu Khalid ini, kita dekat, kita yang habis. Ya. Akhirnya dalam perjalanan ketemu dua sahabat, ketemu Utsman bin Talhah dan Amr bin Al-As. Mereka bertiga akhirnya menemui Rasulullah di Madinah. Akhirnya mereka pun masuk Islam, berbaiat. Salaman dengan Rasul, syahadat, berjanji akan janji setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah itu di tahun 7 Hijriah. Kemudian setelah itu mereka bertiga minta supaya Rasulullah itu mendoakan ampunan untuk mereka bertiga. Kemudian di antara bentuk keberaniannya Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah, kaum muslimin jumlahnya 3.000 melawan Romawi di Syam. Berapa jumlahnya? 200 ribuan. Allahu Akbar. Satu banding berapa? 70-an. Ya. Sewong lawan 70-an. Antum bani. Mau pedang, nganggo tombak. 3.000 lawan 200 ribuan. Jarak Madinah ke tempat Mu'tah, afwan. Madinah ke tempat mana, ikhwan? Perang Mu'tah itu sekitar 1000-an kilometer. Ngendi. Dan itu mereka kaum muslimin sejumlah 3.000 jalan. Nggak ada yang naik motor, mobil, pesawat. Jalan, naik kuda, naik onta. Minimal onta lah. Dan itu adalah peperangan Sariyah. Sariyah sama Ghazwah itu beda ya. Kalau Sariyah itu Nabi SAW tidak ikut perang, mengutus utusan. Dan biasanya Sariyah itu yang mimpin cuma satu. Tapi di perang Mu'tah, Nabi SAW mengirim 3 pasukan, 3 pemimpin sekaligus. Yaitu yang pertama adalah siapa? Zaid bin Haris. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Itu menjadi pemimpin perang di Mu'tah, 3.000. Khalid bin Walid jadi pasukannya. Padahal kaum muslimin pada tahu, ikhwan, semua orang di situ yang paling pintar perang ya Khalid. Tapi kenapa Khalid tidak menjadi pemimpin? Ketika itu Rasulullah SAW pengen menjaga perasaan kaum muslimin. Baru masuk Islam, masih muda, masa ujuk-ujuk mimpin? Nembe gabung tim, masa jadi kapten? Kurang pas. Jadi Rasulullah pengen menjaga perasaannya. Ini Sariyah. Kalau Ghazwah, Rasulullah itu ikut perang. Rasulullah yang memimpin. Akhirnya mereka datang, pas ketemu petukan di Syam, ya, ternyata Ja'far bin Abu Thalib dan siapa tadi, Zaid bin Harithah, kaget. Pasukannya Allahu Akbar. Orang-orang Romawi 200 ribuan. Orang-orang Romawi itu pawakannya kayak siapa? Ya kayak luhurnya kurang. Kayak di like ya. Halan. Antum gelut karo kayak. Gede-gede kan. Antum kenal enggak itu yang Anda sebutkan tadi? Ngerti, Mbok? Pandai. Awaknya gede-gede. Ya. Nggak kayak orang-orang Indonesia yang kecil-kecil. Dan jumlahnya lebih banyak lagi. Mereka bingung, ini kita mau ngabarin Rasulullah apa enggak nih? Kira-kira mau ngabarin apa enggak? Kayaknya kalau misalnya ngabarin bakal
waktunya kurang dan pasukan juga akan terlalu capek menunggu. Akhirnya mau nggak mau mereka pun perang. Yang pertama dipimpin oleh Zaid bin Harisah, gugur mati. Dan ketika itu Rasulullah di Madinah bersama dengan para sahabat sebagian menceritakan kejadian peperangan yang sedang terjadi. Ngerti Kang di Rasulullah? Dari wahyu. Jadi Rasulullah SAW dikabari oleh Allah melalui wahyu. Kudu dukun. Ya. Dikabari oleh Allah bahwasanya peperangan mereka dimulai. 3.000 melawan 200 ribuan orang. Pertama gugur. Siapa ikhwan? Zaid bin Harisah. Maka bendera langsung diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far memegang, Ja'far pun gugur. Sebelum gugur, ditebas tangan kanannya. Ketika tertebas, bendera itu dialihkan ke tangan kirinya, ditebas lagi sampai akhirnya sebisanya dicapit lah. Ya dicapit dengan anggota tubuh yang seadanya, gugur juga akhirnya. Dan diceritakan Ja'far bin Abi Thalib ini dia terlihat bekas sayatan pedang, tombak, panah ada di bagian depan tubuhnya, di belakang nggak ada. Berarti ini menunjukkan apa? Nggak pernah mundur. Jadi maju terus, berani kan? Nah kemudian Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar itu dari Allah, Rasulullah mengatakan Ja'far adalah salah seorang sahabat yang nanti akan mendapatkan 2 sayap di surga karena tangannya patah di medan jihad. Setelah gugur, yang ngambil terakhir siapa? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun mengambil, maju perang. Kemudian sebelum itu Abdullah bin Rawahah agak takut. Ini maju apa enggak ya? Maju apa enggak ya? Lihat teman-temannya udah pada gelimpangan, udah pada mati. Terus Abdullah bin Rawahah menyemangati dirinya dengan mengatakan sebuah syair, wahai jiwa, mengapa kamu benci dengan surga? Wahai jiwa, mengapa kamu benci dengan surga? Wahai jiwa, mengapa kamu benci dengan surga? Akhirnya maju, takbir, perang. Mati, gugur. Bendera tergeletak. Ketika itu ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan ada sahabat mengambil pedang itu, bendera itu, lalu mau diberikan kepada Khalid. Ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan Khalid langsung segera ngambil bendera. Karena kalau bendera itu udah kena musuh, gugur. Ya. Akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pun singkat cerita memegang bendera itu. Ya. Dan pada saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi seorang pemimpin pada peperangan Mu'tah pada saat itu. Dan semua kaum muslimin ridho. Semua kaum muslimin apa ikhwan? Ridho peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Namun ketika itu jumlah kaum muslimin sudah mulai sedikit. Tibalah waktu malam, waktunya istirahat. Dan di peperangan zaman dulu itu ada aturannya. Kalau malam istirahat nggak boleh ada peperangan. Akhirnya Khalid mengatur strategi. Kalau misalnya ini diteruskan, habis. Karena beliau sangat cerdas dan tajam pikirannya. Tahu apa resiko yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan. Akhirnya Khalid di malam hari ketika sahabatnya pada tidur, Khalid bin Walid memikirkan dengan sekeras mungkin. Beliau membuat Maimanah dan Maisarah, pasukan kanan dan kiri dirubah. Yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Depan kuda. Kemudian setelah itu yang depan pindah ke belakang, yang belakang sebagian pindah ke depan. Supaya apa tujuannya? Supaya untuk menakut-nakuti orang musyrik agar tidak membantai mereka. Insyaallah kita teruskan nanti ya. Atau edan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Lanjut apa pertanyaan? Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai mana? Oh, sampai kepemimpinannya Khalid bin Walid. Jadi ketika itu Khalid bin Walid mengatur strategi di malam-malam ya. Kaum muslimin mereka sudah semakin sedikit jumlahnya. Maka bagaimana caranya supaya bisa mundur terhormat, bukan mundur terhina. Khalid bin Walid maka mencari cara, berpikir keras semalaman bagaimana caranya supaya kaum Romawi ini nggak mengejar mereka. Dan ini nggak apa-apa Ikhwan. Untuk menyelamatkan kaum muslimin semua itu nggak apa-apa ya. Karena udah banyak sekali yang berjatuhan. Maka singkat cerita, di keesokan harinya Khalid mengatur yang kanan di mana? Di kiri, yang kiri di kanan, yang tengah, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Paling depan adalah pasukan kuda. Ketika peperangan akan dimulai lagi, maka Khalid mengatakan pasukan yang di depan maju dulu. Ya. Supaya apa? Supaya kaum musyrikin itu kaget dan takut. Loh, yang kemarin aja kita perang nggak habis, ini nambah lagi. Kapan habisnya ini? Ya, akhirnya kuda-kuda pada dibikin muter. Ya. Jadi kuda-kuda sebagian ada yang maju ke depan, sebagian ada yang muter-muter. Biar apa? Ben bledugnya pada mabur. Ya, gudurak. Ada sebagian yang lempari pasir. Supaya orang-orang musyrik itu ngira kalau kaum muslimin mendapatkan bantuan. Ternyata ora. Ya. Ini cuma mainan kaki kuda dihentak-hentakan ke tanah supaya debunya itu pada terbang ke atas. Maka benar, kaum Romawi sudah mulai takut, mulai gentar, maju enggak. Nah, yang bagian depan cuma ya maju dan maras ya. Ya Allahu Akbar ya. Nah, yang belakang sudah mulai mundur. Akhirnya Romawi juga merasa kayaknya kaum muslimin dapat tambahan bantuan.
akhirnya yang orang-orang musyrik Romawi ini mundur, kaum muslimin pun mundur dengan terhormat. Dan pada saat itu hakikatnya kaum muslimin itu menang karena jumlah yang terbunuh dari kaum Romawi itu sangat banyak. Ya, meskipun dua-duanya mundur ya menyelamatkan barisan mereka, tapi hakikatnya kaum muslimin itu menang dan mundur secara terhormat. Orang-orang Romawi pada saat itu mundur secara terhina. Inilah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau sebelum sakaratul maut menceritakan, aku telah mematahkan 9 pedangku. Jadi ketika itu Khalid bin Walid membawa 9 pedang. Satu tebas hancur, ambil satu lagi, tebas hancur, sampai yang ke-9. Ada yang mengatakan yang ke-9 itu adalah pedang, ada yang mengatakan yang terakhir itu adalah sebuah besi yang panjang. Ya, walau alam. Intinya dia telah menghabiskan 9 pedang dalam peperangan. Pedang itu enteng apa abot, Ikhwan? Abot 9 pedang. Dan itu petukan karo pedang, pedang karo pedang. Sama tombak, sama tameng. Berarti gagah banget badannya Khalid. Kuat banget. 9 pedang. Dan kemudian diceritakan nggak ada satu jengkal dalam tubuhnya Khalid bin Walid, melainkan di situ ada tebasan pedang, ada tusukan panah, ada sayatan tombak. Ya, intinya tubuhnya itu penuh dengan luka. Namun pada akhirnya Khalid meninggal di atas ranjangnya. Padahal cita-citanya Khalid bisa meninggal di medan perang. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang panglima perang yang luar biasa yang bisa mengendarai kuda dengan membawa 2 pedang sekaligus. Dan dalam sejarah Islam yang bisa naik kuda, mengendalikan kuda dengan membawa 2 pedang cuma 2. Khalid bin Walid dan siapa satunya? Siapa sih ngerti? Angkat tangan. Siapa? Zubair bin Awam. Telat. Zubair bin Awam. Ya, Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam. Karena rata-rata orang itu bawa pedang sama satunya tali kekang kuda. Itu rata-rata kayak gitu paling. Itu juga udah susah, Ikhwan. Ya, naik kuda saja udah susah. Apalagi bawa pedang 2. Jadi yang dikendalikan pakai apa? Pakai kakinya, dengkul ya. Belok sana pakai ke dengkul. Ini sangat gagah sekali. Inilah keberanian Khalid, harus kita tiru. Ngapa Ustadz? Perang? Ya bukan gitu. Berani dalam menyampaikan kebenaran itu, ya. Bukan ditiru apanya ya, asal bunuh gitu. Enggak boleh asal bunuh. Menyampaikan kebenarannya itu harus berani. Ya, jangan sampai antum tidak memiliki jiwa kesatria. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu asal bunuh dulu ketika kaum musyrikin. Ya, kalau ketika masuk Muslim ya beliau termasuk orang-orang yang penghuni surga, ya, penghuni surga yang tidak asal dalam membunuh. Nah, kita ke pertanyaan. Ada 3. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz ingin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menumbuhkan sifat muru'ah dalam kehidupan sehari-hari? Apa Ustaz? Cara menumbuhkan sifat muru'ah dalam kehidupan sehari-hari, ya antum praktekkan apa yang sudah antum pelajari malam ini dan malam-malam kemarin. Hadirkan dalam jiwa antum ya bahwasanya sifat-sifat yang telah antum pelajari apa saja, akhlak mulia. Kemudian tidak melakukan hal-hal receh, ya. Tidak banyak melakukan hal-hal yang bisa mengundang pada perbuatan-perbuatan maksiat, itu dijauhi. Ya. Maka antum akan mendapatkan sifat muru'ah itu insyaallah. Waalaikumsalam. Ustaz, misal ada kesatria yang disampaikan Ustaz apa nih? Ustaz, misal ada kesatria yang disampaikan Ustaz tadi, dan kesatria itu sudah bisa baca Quran dan ia sudah hafal 30 juz, tapi dia mengejek teman yang masih rendahan. Apakah ia masih dipanggil kesatria? Tolong jawab Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya enggak lah. Tadi kan sudah disebutkan sifat-sifat yang bisa menghilangkan jiwa kesatria, diantaranya sombong, ujub. Ya, sombong itu ya khuyala, ya merendahkan orang lain. Ya.
maka dia bukanlah kesatria sejati, ya. Dia cuma hafal saja, orang yang hafal, bukan orang yang memiliki jiwa kesatria. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ustaz ingin bertanya, bagaimana cara menumbuk? Loh, ini sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya, apakah kalau kita emosi dengan orang tapi sudah ditahan tapi tetap meluap, terus kita hajar tapi cuma sekali langsung pergi, apakah itu termasuk jiwa kesatria Ustadz? Ya tidak lah, ya, tidak. Atau kalau misalnya memiliki jiwa kesatria ya kayak gitu, ya. Jadi tetap bersabar, ya, bersabar dengan apa yang antum alami. Kalau bisa langsung pergi, tinggalkan. Jangan sampai antum keceplosan atau kelewat batas. Ya, kalau biasanya orang emosi itu dia dikuasai setan. Ya. Dan meredamnya adalah kalau antum lagi berdiri maka duduk. Kalau duduk masih emosi maka berbaring. Kalau masih emosi juga wudu. Karena sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Dan setan, jin itu dari api, maka memadamkan api dengan air, diwudu. Ya. Antum harus wudu. Ya. Terus sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah di waktu-waktu yang memang dibolehkan sholat sunnah di situ. Yang lain apa coba? Coba lihat yang lain. Tidak apa-apa, ada yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, saat jihad kan ada yang gugur, kemudian bagaimana para mayat-mayatnya? Apakah dikubur atau dibiarkan saja? Ya dikubur tapi dalam keadaan seperti itu. Jangan dimandikan, ya, jangan disucikan. Kayak gitu, biarkan. Karena itu darah-darahnya akan menjadi berat timbangan nanti di akhirat dan menjadi saksi bahwasanya dia mati syahid. Wallahu a'lam. Tetap dikubur lah, masa nggak dikubur? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan random ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustadz mau nanya, apabila ada si A, dia membuat dosa jariah, kemudian si B menyebarkan dosa jariah tersebut. Tiba-tiba si A berlepas diri kepada orang-orang yang disebarkan, dicontohkan gitu, oleh si B, dan si B belum berlepas diri sama sekali. Apakah itu akan menjadi dosa jariah si B? Syukron. Ya kalau si B-nya, Anda paham? Kalau si B-nya masih melakukan itu ya bisa menjadi dosa jariah bagi dia. Kalau yang si A berlepas diri, dia harus umumkan kepada orang-orang yang pernah dia ajarkan perbuatan dosa, supaya nggak menjadi dosa jariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustadz mau tanya, nama sahabat Nabi yang jadi pemimpin perang lalu kedua tangannya dipotong, ditebas ya. Itu siapa? Syukran. Siapa ya, Pak? Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudaranya Ali. Apakah doa iftitah wajib? Enggak, sunnah. Doa iftitah. Loh, ini pertanyaan kajian akhlak ya. Ini ada yang bertanya. Assalamualaikum Afan Ustadz, Ana ingin bertanya, apa maksud dengan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna
mala. Itu ayat sebenarnya mengenai para sahabat yang ketika itu berharap ada syariat jihad. Ya. Kalau seandainya ada jihad diwajibkan oleh Allah untuk kita, niscaya kita akan berangkat. Akhirnya Allah menurunkan syariat jihad, suruh pada jihad. Tapi ternyata setelah itu banyak kaum muslimin yang malas lah, yang khawatir, takut meninggalkan keluarga, harta benda. Akhirnya pada nggak pengen jihad, turunlah ayat ini. Ya. Kenapa kalian kok mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kemudian para ulama mengambil dalil ini untuk kasus umum. Ya. Kasus umum. Ketika seorang dia menyampaikan sesuatu tapi kok tidak melakukannya. Jadi itu kena juga di ayat tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.